Halo dan selamat datang di After Sound Review, dan kali ini gue bakal review earbud. Kayak udah lama gue nggak bahas di earbud ya. Sebelumnya thank you dulu untuk Will Sound ID yang udah kirimin sampel barangnya ke gue, jadi gue bisa review. Dan ini adalah Will Sound ID, Will Sound Dewa Series ya. Ada dua warna, ada dua kabel spesifikasinya, itu ada yang copper dan ada yang silver. Dua-duanya harganya sama 750 ribuan, dan tapi suaranya cukup berbeda. Dan seperti biasa gue akan bandingkan, gue akan review dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Oke, untuk build quality-nya sendiri sih buat gue nggak terlalu ada yang perlu di note banget ya. Karena ini seperti earbud pada umumnya pakai plastik. Lalu kemudian untuk kabelnya sendiri dia yang tadi yang gue bilang ya, satu pakai silver dan satu pakai copper. Tapi ini gue harus ngomong kabelnya ini berasa banget kualitasnya, lentur, agak tebel, ini berasa kuat ini. Dan juga braidingnya dan twistingnya itu rapi, jadi gue langsung suka. Tapi yang kelihatan itu langsung ini nih, tulisannya itu udah pudar guys. Jadi ya jangan berharap banyak sama tulisannya ini, catnya ini udah mau pudar. Untuk fittingnya sendiri sejujurnya nggak terlalu ada yang bisa dibahas, karena ini seperti earbud pada umumnya, ya biasa aja. Kabelnya juga enak, tidak mikrofonik, ya simply enak sih. Oke, ngomongin suara, gue mau nggak mau juga harus langsung banding-bandingin keduanya. Gini, dua-duanya itu sama-sama punya signature sound yang somehow V-shaped-ish. Jadi, tapi gini loh, V-shape umumnya bukan yang gue ngomong bass gede, treble naik, lalu vokal turun. Nggak. Tapi lebih ke bassnya gebuk, kemudian ada hollowness, rada mundur itu di sekitar lower mid range ya. Habis itu upper mid range-nya naik lagi, habis itu treble-nya turun. Jadi dia vokal upper mid-nya naik, bassnya naik, tapi mau nggak mau kita masih ada ngerasa kekosongan sedikit di lower mid range yang bikin suara vokal itu rasanya kurang tebel. Kesan tebel dari suara Will Sound ini lebih datangnya dari bass, mid bassnya yang tebel, dan juga treble atasnya yang tidak terlalu tinggi. Tapi vokalnya sendiri buat gue nggak terlalu tebel ya, cuman upper mid range yang lebih dominan. Dan keduanya ini sama, lebih bedanya ada di ini, upper mid range-nya sedikit lebih naik di upper mid range, dan bass sekaligus lebih naik ada di yang copper. Jadi suara yang copper ini mau nggak mau lebih kedengeran V-shaped, bass yang lebih gede dan juga kontras upper mid range yang lebih ada. Tapi di sini ini juga mungkin lebih kebayangnya U-shape ya, karena dia sub bass mid bassnya tidak sebesar copper, tapi upper mid range-nya juga tidak setinggi copper, lalu treble-nya lebih ada. Jadi so far ini lebih rentangnya tuh seolah lebih luas, bassnya sama treble-nya tuh lebih berasa yang di silver ini, tapi overall suara lebih tipis. Kalau misalnya gue dengerin dua-duanya, mau nggak mau tetap dua-duanya ini termasuk earbud yang ngebass. Gue udah cobain banyak earbud, mau yang PK32, MK32, MK16, mau yang manapun, MK1, itu semuanya ngebass dan tidak berbeda juga dengan dua ini. Dua-duanya tetap ngebass. Jadi kalau misalkan suka EDM, kalian suka pop, ini tipe-tipe suara yang cukup versatile, dikasih lagu apa aja masih ngerasa ngebass. Tapi untuk lagu rock, gue masih ngerasa mereka cukup lambat. Itu mid bassnya dem-dem-demnya itu gede, nggak sampai dalam sub bass banget jeduk gitu, gue nggak terlalu ngerasa itu. Tapi gede di pukulan bassnya itu dan juga berenergi. Nah, vokal ini hal yang gimana ya? Jadi gue ngerasa karena mid bassnya gede, dia berusaha untuk membalancing dengan upper mid range yang maju. Tapi masalahnya ada kekosongan di lower mid range. Jadi gini, bassnya maju, vokalnya juga maju. Kalian denger cowok, kalian denger cewek, itu berasa maju vokalnya, tapi kurang natural. Dalam maksudnya artian lower mid range-nya itu agak sedikit yang kurang, sehingga dengerin vokal cowok kayak Josh Groban ataupun Il Divo itu malah suaranya bertenaga lebih dari area bass, tapi vokalnya sendiri tuh nggak terlalu tebel, lebih ke fokus upper mid range. Dan juga dengerin vokal cewek, ini dua-duanya sama, cuma lebih lepas aja kesannya di yang silver karena treble-nya lebih lepas. Untuk cewek juga sama, dia lebih ke upper mid range. Jadi dua-duanya vokalnya lebih maju di vokal cewek. Tapi habis itu untuk kalian suka vokal-vokal cewek yang lepas kayak Cindy ataupun Joyce Chu gitu, ada treble roll off di sekitar
5-6 kHz ke atas itu yang bikin suaranya kadang mungkin kurang lepas. Dan juga treble-nya sendiri ini adalah treble yang lebih berasa presence-nya, lebih berasa maju nyerang di yang silver. Dan juga lebih dengerin cymbal crash, dengerin violin itu tetap lebih berasa di sini yang silver. Tapi dua-duanya tetap tidak terlalu extend. Kalau kalian suka musik klasik, suka dengerin lagu violin, La Campanella, La Primavera, E Concerto, pokoknya lagu-lagu orkestral begitu, gue nggak ngerasa dua-duanya cocok karena berasa treble atasnya tumpul. Bukan tumpul, tempatnya rolled off sih, memang nggak nyampe sampai nada-nada atas banget. Jadi memang mereka berdua lebih fokus ke area upper mid range dan juga bass. Dan gue sendiri lebih suka yang silver walaupun lebih tipis suaranya overall, tapi buat gue lebih balance. Nah, kalau untuk ngomong teknikalitas, kedua-duanya unggul lebih di soundstage seperti earbud pada umumnya, dan juga gara-gara bassnya yang megah, itu berasa bisa kasih efek 3D yang cukup baik. Tapi kalau kita ngomong separasi, ketika di lagu-lagu yang rumit, buat gue masih kurang. Jadi nggak terlalu, agak sedikit tumpuk ketika gue play lagu orkestra, seperti Tokyo Philharmonic Orchestra, ataupun lagu-lagu seperti Kenshio Nezu, itu gue nggak terlalu bisa misal-misalin antar elemennya. Tapi ya, earbud harga segini kebanyakan gue nggak bisa misal-misal elemen itu sendiri juga, jadi ya masih oke. Cuman memang nice buat live music, dan juga kalian yang pengen soundstage yang gede ala earbud dengan bass yang megah. Itu selalu kayaknya yang jadi utama dari Wilsound ini. Selalu mereka punya bass megah dan juga soundstage yang luas. Bedanya dari dua ini yang tadi. Ini kalau mau suara lebih tipis tapi sama lebih balance. Ini kalau mau ngerasa suara yang lebih tebel, lebih gebuk, dan juga lebih energik. Ada di yang Cooper ini. Tapi overall, dua-duanya sama-sama signature tadi. Upper mid range dan juga bass. Jadi buat gue memang Wilsound itu rasanya spesialisasi di ayam-ayam dengan bass gede, bass yang fun, bass yang asik untuk earbud, tapi masih berasa soundstage-nya lega dan juga megah. Dan kedua seri ini, mau yang silver ataupun yang copper, dua-duanya bisa menyajikan itu. Bedanya tapi yang copper lebih ngebass, lebih bulat bassnya, tapi somehow vokalnya lebih shouty sedikit. Kalau yang silver itu walaupun lebih tipis, tapi buat gue lebih terkontrol, lebih balance. So overall gue pribadi lebih suka yang silver sendiri. Dan ya begitulah untuk review kali ini. Dan semoga kalau kalian suka, jangan lupa kasih like dan subscribe. Dan see you next time. Bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblock berikut, dan coba cek aja karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.